Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya dan harus siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya. Jadi, apa dan bagaimana mata pelajaran prakarya itu, serta materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Terus saksikan video pembelajaran ini agar Ananda dapat mengambil manfaat dari video pembelajaran kita kali ini. Oke anak-anak hebatku sekalian, mata pelajaran prakarya merupakan mata pelajaran baru bagi kalian di tingkatan sekolah menengah pertama. Tetapi sebenarnya beberapa materi dari prakarya tersebut kalian sudah pelajari saat sekolah dasar. Apa itu prakarya? Prakarya terdiri dari dua kata, yaitu pra dan karya, di mana pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja. Jadi prakarya itu didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa contoh produk dari sebuah gagasan. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh sebab itu belum ada konsumennya. Bagian-bagian dari prakarya ada empat. Ada empat, yang pertama adalah kerajinan, yang kedua pengolahan, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah rekayasa. Ibu akan menjelaskan secara singkat masing-masing dari bagian tersebut. Yang pertama adalah kerajinan, hal yang berkaitan dengan keterampilan tangan yang menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Terus yang kedua adalah pengolahan, di mana hal yang berkaitan dengan pembuatan dan penyajian makanan. Yang ketiga, budidaya, hal yang terencana pemeliharaan sumber daya hayawayati yang dilakukan pada suatu area, lahan untuk diambil manfaat dan hasil panennya. Dan yang terakhir adalah rekayasa, hal yang berkaitan dengan merancang dan merekonstruksi dan menghasilkan produk yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang budidaya. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud budidaya. Nah, budidaya ini adalah suatu usaha yang menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan makhluk hidup agar bisa tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Maksudnya di sini, Ananda, ketika kita melakukan penanaman, kita harus memeliharanya dengan baik agar hasilnya bisa bertambah banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan budidaya. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran yang mau dicapai adalah yang pertama, nantinya kita mampu mendeskripsikan pengertian tanaman sayuran. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi 6 jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, menyebutkan manfaat dari budidaya tanaman sayuran. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah pengertian sayuran. Di sini sayuran merupakan tanaman hortikultur yang dibudidayakan secara intensif. Apa itu hortikultur? Nah, ini terdiri dari dua kata, horti dan kultur. Horti artinya kebun dan kultur artinya bercocok tanam. Jadi secara keseluruhan kita menanam di daerah perkebunan. Biasanya juga ini adalah tanaman-tanaman yang bersifat jangka pendek, misalnya 2-3 bulan sudah bisa panen. Nah, kemudian dibudidayakan secara intensif. Maksudnya di sini anak-anak, intensif itu adalah kita bekerja secara sungguh-sungguh berkesinambungan untuk kemudian mendapatkan hasil yang baik. Nah, ada juga pengertian lain daripada sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi dan juga banyak mengandung vitamin dan mineral. Nah, mungkin ada di antara kita yang malas mengkonsumsi sayur. Kali ini karena kita sudah tahu kandungannya, harus rajin-rajin mengkonsumsi sayuran karena di dalamnya ternyata ada beberapa zat gizi yang baik untuk tubuh kita. Nah, baiklah, yang kedua adalah jenis tanaman sayuran.
Di sini ada tampil beberapa gambar anak-anak sekalian. Kalian bisa perhatikan gambar yang pertama adalah akar. Ya, maksudnya ini untuk jenis yang pertama adalah jenis tanaman sayuran yang pada bagian akarnya dimanfaatkan sebagai sayuran. Apa contohnya? Nah, pada gambar ada contoh wortel. Contoh lain itu adalah lobak, bawang merah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang kedua di sini ada batang. Maksudnya jenis tanaman sayuran yang pada bagian batangnya dijadikan sebagai sayuran. Apa contohnya? Asparagus, kemudian batang bambu yang masih muda yang biasanya kita istilahnya di sini adalah rebung. Kemudian yang ketiga ada gambar daun. Ini maksudnya bahwa jenis tanaman sayuran yang pada bagian daunnya dijadikan sayuran. Apa contohnya? Ada banyak ya, kangkung, kemudian bayam, kemudian sawi, ya, dan lain sebagainya. Gambar yang keempat ini ada bunga. Nah, maksudnya bahwa jenis tanaman sayuran yang pada bagian bunganya dimanfaatkan sebagai sayuran. Contohnya pada gambar ini adalah kembang kol. Ada juga contoh lain seperti brokoli, kemudian ada juga yang biasa ditanam oleh orang-orang dulu, dijadikan sayuran oleh orang-orang dulu itu seperti bunga dari pohon pepaya. Nah, gambar yang kelima adalah gambar buah. Nah, maksudnya bahwa jenis tanaman sayuran yang dimanfaatkan menjadi sayuran itu pada bagian buahnya. Contoh pada gambar ada lombok, kemudian bisa juga ada tomat, kemudian terong, kemudian timun, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini ada gambar biji. Nah, ini maksudnya bahwa jenis tanaman sayuran pada bagian bijinya yang dimanfaatkan sebagai sayuran. Ada banyak ya contohnya, kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan lain sebagainya. Ya, baiklah anak-anakku semua, kita telah mengetahui bahwa dengan mengonsumsi sayur itu kita akan memperoleh banyak manfaat bagi kesehatan karena kita ketahui bersama bahwa sayur itu mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Selain itu, kita ketahui bersama bahwa sayur juga memiliki serat yang tinggi, makanya kita harus mengonsumsi sayur. Nah, sekarang kita akan pelajari mengenai manfaat budidaya tanaman sayuran. Manfaat budidaya tanaman sayuran ini tidak hanya dirasakan oleh individu, akan tetapi juga dirasakan oleh kelompok karena ketersediaan bahan sayuran untuk dikonsumsi. Jadi dapat dikatakan bahwa budidaya tanaman sayuran ini menguntungkan, tidak hanya menguntungkan individu saja, akan tetapi menguntungkan orang lain. Nah, adapun manfaat budidaya tanaman sayuran yang dapat dilihat di sini ada 4. Yang pertama, memenuhi sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh. Nah, manfaat yang kedua yaitu memenuhi sumber utama serat bagi tubuh. Adapun manfaat yang ketiga, nah dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi tidak seperti tanaman yang lain, misalnya buah kelapa, mangga, dan lain-lain itu memerlukan waktu yang lama, tetapi di budidaya tanaman sayuran itu biasanya hanya memerlukan waktu 2 atau 3 bulan untuk panen. Nah, manfaat yang keempat, dalam pemeliharaan tidak membutuhkan lahan yang luas, apalagi jika kita menggunakan metode hidroponik. Ya, jadi hanya membutuhkan lahan yang sedikit dan bisa menghasilkan banyak sayuran. Nah, itulah beberapa manfaat dari budidaya tanaman sayuran. Selanjutnya, Baiklah anak-anakku, demikian penjelasan materi mengenai budidaya sayuran. Anak-anakku, dari penjelasan materi tadi, kita bisa menarik 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, pengertian dari tanaman sayuran. Terus yang kedua, jenis dari tanaman sayuran itu. Adapun jenis tanaman sayuran itu ada 6, yaitu dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan yang ketiga adalah manfaat dari budidaya tanaman sayuran. Oke anak-anakku, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Silahkan buka buku paketnya halaman 126.
Silahkan kerjakan lembar kerja pertama. Ya. Oke anak-anakku, baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.